bincang-bincang santai tentang ELTA buat teman-teman yang mungkin belum terlalu kenal apa itu ELTA. Jadi sebelum kita bahas lebih jauh, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hai, saya Alien Priscilia, asal saya dari Ruteng, Kabupaten Manggarai. Saya adalah seorang alumni dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Sains dan Teknik, tepatnya pada program studi biologi. Dan saya baru saja lulus di tahun 2021 kemarin. Setelah itu, saya melanjutkan sepak terjang saya mencari beasiswa, dan langkah awal yang saya ambil adalah menjadi bagian dari ELTA. Dan puji Tuhan, saya berhasil menjadi alumni ELTA dalam satu kali percobaan dan juga berhasil dinobatkan sebagai salah satu siswa ELTA terbaik di tahun kemarin. Jadi jadi setelah selesai menamatkan program ELTA, saat ini status saya resmi sebagai seorang pemburu beasiswa alias scholarship hunter. Oke, kita bisa ke next slide. Oke, buat teman-teman semua yang ada di sini, yang pasti menjadi pertanyaan besar adalah tentang apa itu ELTA. Jadi mari kita mengenal lebih jauh tentang program yang ditawarkan oleh Australia Awards Indonesia yang satu ini. Next slide. Oke. Jadi ELTA itu merupakan salah satu program bantuan pelatihan bahasa Inggris yang dirancang untuk menunjang para pendaftar beasiswa, baik itu beasiswa AS atau Australia Awards maupun beasiswa-beasiswa lainnya pada jenjang magister atau S2. Yang pastinya program ini hanya ditawarkan bagi teman-teman yang telah memenuhi kriteria pendaftaran beasiswa, namun memiliki tingkat kemahiran bahasa Inggris di bawah persyaratan minimal, yaitu IELTS 5,0 atau setara dengan TOEFL 495. Jadi tujuan besar dari program ini adalah untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris teman-teman di 4 area keterampilan. Ini mendengar, baca, menulis, dan berbicara. Yang mana yang kita tahu bahwa 4 skills ini tentunya menjadi tuntutan besar dalam IELTS. Program ini juga menyasar pelamar dari kelompok sasaran pemerataan yang meliputi pelamar dengan disabilitas, perempuan dari kelompok rentan, dan juga pelamar dari 15 provinsi sasaran gedung yang telah disiapkan oleh Universitas Nusa Cendana. Selain itu, kita juga mendapatkan modul pembelajaran yang dapat menunjang pembelajaran kita selama 3 bulan yang meliputi modul listening, reading, writing, dan juga speaking. Nah, untuk ELTA ini sendiri, kita akan memperoleh full time class yang dimulai dari pukul 8 pagi sampai kurang lebih pukul 5 sore. Dan tentunya kelas ini akan sangat menyenangkan karena didampingi oleh professional trainers. Selain itu, selain kita belajar dengan fasilitas yang menyenangkan, kita juga memperoleh kesempatan untuk membangun relasi dan mimpi untuk study abroad. Karena semua teman-teman yang ada di ELTA itu biasanya mempunyai mimpi yang sama, yaitu bisa berkuliah ke luar negeri. Jadi ini adalah kesempatan emas yang bisa kita dapatkan karena kita dapat membangun kembali passion kita yang mungkin selama ini agak redup, orang tua, tapi orang lain yang mempunyai mimpi yang sama, maka dengan sendirinya passion itu akan kembali terbangun dan bahkan jadi berlipat-lipat lebih kuat dari sebelumnya. Oke, dan selama waktu 3 bulan mengikuti ELTA, kita juga akan mendapatkan mock test dan juga IELTS di akhir program. Jadi mock test itu semacam tryout ya teman-teman. Jadi setiap bulannya kita akan dievaluasi nih kemampuan kita di IELTS, seberapa jauh kita telah berkembang, bagaimana peningkatan skor kita sebelum kita akhirnya dinyatakan siap untuk mengikuti tes IELTS yang sebenarnya di akhir program. Selain itu juga kita mendapatkan sertifikat keikutsertaan ELTA, of course,
Dan juga ada beberapa tambahannya untuk menunjang pembelajaran kita selama di ELTA, yaitu kita mendapatkan reimbursement biaya transportasi untuk teman-teman yang berasal dari luar daerah, dan juga bantuan biaya hidup bulanan yang sifatnya itu lamsam atau sudah ditentukan besarannya oleh pihak KAI. Oke, kita bisa next ke slide berikutnya. Oke, sekarang saya akan memberitahu teman-teman nih yang mau mendaftar ELTA. Untuk mendaftar ke ELTA sekarang sudah bisa dilakukan secara online. Ya, sejak kemarin juga sudah dilakukan secara online. Teman-teman bisa langsung saja ke website ini, australiaawards.indonesia.org. Nanti mungkin Kak Rustri bisa bantu untuk bagikannya di kolom chat, agar teman-teman yang mau mendaftar bisa dengan mudah mengakses ke link tersebut. Dan yang paling penting adalah deadline pendaftarannya ya teman-teman. Di sini tertulis bahwa untuk pendaftarannya paling lambat tanggal 15 April 2023 pukul 17.00 WITA. Tapi alangkah baiknya buat teman-teman yang mau mendaftar nih, saya sarankan untuk jangan mendaftar di hari deadline untuk mengurangi berbagai macam resiko kesalahan teknis dan lain-lain. Jadi usahakan 1 hari, 2 hari, atau jauh-jauh hari sebelum deadline. Dan juga hal yang perlu teman-teman untuk perhatikan sebelum mendaftar ketika mengunjungi websitenya, ada baiknya teman-teman untuk membaca setiap peraturan dan juga ada lembar pertanyaan yang sering diajukan. Oke, kita lanjut ke next slide. Oke, persyaratan. Buat teman-teman yang mau mendaftar ELTA, ini ada beberapa persyaratan ya yang mesti diikuti. Yang pertama, teman-teman semua itu wajib sudah lulus sarjana S1 atau juga D4. Karena kemarin di ELTA kemarin ada teman-teman juga yang lulusan D4, namun D4-nya itu sudah disetarakan ya di Dikti sama dengan S1. Jadi untuk teman-teman yang dari kampus yang cuma lulusan D4, coba cek kampusnya apakah itu sudah disetarakan sama dengan S1 atau tidak. Dan juga ada minimal IPK ya untuk teman-teman yang mau mendaftar ELTA. Minimal teman-teman itu mempunyai IPK 2,75 pada skala maksimum 4,0 yang dibuktikan dengan ijazah dan juga transkrip. Kemudian syarat yang berikutnya, teman-teman itu dipastikan belum memiliki ijazah S2 atau tidak sedang menempuh pendidikan S2, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, karena kita kembali lagi ke tujuan dari program ini itu untuk membantu teman-teman yang mau melanjutkan studi S2 luar negeri ya, melalui beberapa beasiswa seperti AS atau beasiswa lainnya. Kemudian syarat yang ketiga, ini wajib. Teman-teman adalah pemegang KTP dari provinsi yang menjadi target ELTA. Jadi untuk teman-teman dari NTT atau yang berada di NTT, pastikan KTP teman-teman itu KTP Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian ITP 495 atau lebih pada saat mendaftar ELTA. Jadi kalau teman-teman sebelumnya sudah pernah melakukan tes IELTS ataupun tes TOEFL dan skor teman-teman itu di atas standar yang telah ditetapkan, maka sayang sekali ya teman-teman nanti dipastikan tidak bisa mendaftar pada program ini. Tetapi kalau teman-teman yang sudah pernah mengikuti tes IELTS atau TOEFL, namun skornya masih di bawah, peluang untuk teman-teman jelas terbuka lebar. Dan yang terakhir, ya seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau teman-teman sudah pernah mengikuti tes TOEFL atau IELTS, teman-teman wajib melampirkan bukti kemampuan bahasa asing teman-teman melalui bukti sertifikat ya. Bila ada, namun bila belum pernah, tidak menjadi masalah, karena ini opsional. Oke, kita next ke slide berikutnya. Oke, berikut saya akan menjelaskan dokumen-dokumen yang harus teman-teman siapkan ya saat mendaftar ELTA secara online.
Yang pertama, teman-teman perlu menyiapkan salinan KTP yang sudah teman-teman PDF-kan. Kemudian juga yang kedua, yang sangat-sangat krusial adalah CV atau kurikulum vitae. Nah, untuk CV ini saya sarankan kepada teman-teman untuk membuat CV yang bentuknya formal. Kalau bisa CV-nya itu minim animasi atau minim warna-warni. Kalau bisa CV-nya yang polosan, hitam putih, yang kelihatan formal karena itu lebih ATS friendly. Yang berikutnya juga yang perlu teman-teman siapkan dalam form PDF adalah salinan ijazah S1, kemudian salinan transkrip akademik. Yang ini perlu diingatkan semua halaman ya, karena ada transkrip itu biasanya 2 halaman, depan dan belakang, jadi pastikan teman-teman itu men-scan-nya di semua halaman. Apabila ada transkrip yang terdiri atas 2 bahasa, ada baiknya untuk teman-teman men-scan semuanya. Yang berikut itu adalah bukti hasil tes TOEFL atau IELTS bila ada. Kemudian untuk teman-teman yang sudah teman-teman wajib untuk melampirkan surat izin atasan yang mendukung keikutsertaan teman-teman dalam program ini. Yang ini sangat-sangat wajib untuk teman-teman yang sudah bekerja. Kemudian juga untuk teman-teman yang PNS atau teman-teman yang P3K, itu wajib untuk melampirkan surat keputusan atau SK. Dan yang berikutnya untuk teman-teman yang disabilitas, itu teman-teman wajib untuk melampirkan formulir keterangan disabilitas yang bisa diunduh dari website yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kemudian juga melampirkan surat keterangan dokter bila ada, yang ini opsional, tetapi untuk formulir keterangan disabilitas itu wajib untuk teman-teman penyandang. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, teman-teman. Sekarang kita masuk mengenai tahapan seleksi ELTA. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, untuk seleksi tahap 1 itu adalah seleksi dokumen atau berkas. Jadi, dokumen yang sudah saya sebutkan sebelumnya itu nanti akan diseleksi ya oleh tim AAI dan juga tim ELTA sendiri. Kemudian untuk teman yang sudah dinyatakan akan lulus secara administrasi akan. Nah, seleksi tahap 2 ini yang agak bikin cenak ya. Ini beberapa tes. Secara umum kita sebutnya sebagai assessment test. Jadi seleksi tahap 2 ini tidak lagi secara online, tapi teman-teman akan mengikuti seleksi ini secara offline. Kalau untuk daerah NTT sendiri, tesnya ini akan dilaksanakan di Kota Kupang. Jadi untuk placement test sendiri ini itu ada terdiri atas 3 jenis tes. Yang pertama, tes pilihan ganda, di mana tes pilihan ganda ini terdiri atas 2 tes lagi ya, yaitu tentang tes grammar, bahasa Inggris, dan juga reading. Nah, jadi teman-teman harus mulai terbiasa nih mempersiapkan dirinya untuk terbiasa dengan soal-soal reading dan juga grammar. Kemudian selanjutnya ada tes menulis esai dalam bahasa Inggris. Jadi nanti akan diberikan 1 lembar kertas berisikan 1 pernyataan dan diminta untuk membuat sebuah karangan atau esai yang terdiri atas kurang lebih 150 kata, tentunya dalam bahasa Inggris ya. Teman-teman harus mengutarakan opini teman-teman tergantung dari tersebut. Teman belum terbiasa tentang esai, mungkin teman-teman bisa mulai searching bagaimana itu menulis esai dalam bahasa Inggris, terutama esai dalam, karena soal esai yang diberikan kemarin itu kurang lebih mirip seperti dan yang ketiga itu ada tes critical reasoning, yang ini dalam bahasa Indonesia soalnya itu kurang lebih seperti dalam tes, kalau tidak terlalu sulit ya dibanding dengan 2 tes yang lainnya.
Oke, dan seleksi yang terakhir sebelum akhirnya teman-teman terpilih sebagai 30 peserta fisik dan teman-teman akan diwawancara. Jadi ini akan dilanjutkan apabila live itu mencapai yang di. Jadi dari placement test itu ada 3 kategori. Yang pertama, skor teman-teman itu di bawah rata-rata. Yang kedua, skor teman itu pas di rata-rata, atau bahkan kemungkinan ketiga, skor teman-teman itu ada atas rata. Recording in progress. Mengapa demikian? Karena nantinya teman-teman dianggap tidak mampu beradaptasi ya dengan lingkungan kelas, dengan teman-teman yang lain dalam proses pembelajaran selama 3 bulan. Tetapi untuk teman-teman yang skornya di atas 5,0 atau disebut dengan overqualified, itu juga dinyatakan tidak lolos dalam tes ini. Mengapa? Karena teman-teman itu sudah dianggap mampu untuk mendaftar beasiswa secara mandiri, mengikuti tes IELTS secara mandiri, untuk langsung menuju ke beasiswa AS-nya tanpa perlu melalui program ELTA lagi. Oke, jadi untuk teman-teman yang skornya sudah di rata-rata atau pas, itu adalah teman-teman yang skor IELTS-nya berada di rentang 4,0, di atas 4,0, sampai di bawah 5,0, teman-teman akan mengikuti seleksi wawancara. Nah, untuk wawancara ini sendiri itu ada dalam 2 bahasa, yakni dalam bahasa Inggris bersama dengan native speaker yang langsung didatangkan dari Australia, juga dalam bahasa Indonesia. Itu biasanya dari pihak Australia Awards Indonesia. Oke, kita lanjut. Oke. Jadi saya akan menjelaskan ya tentang timeline ini supaya teman-teman bisa mencatat tanggal-tanggal penting dalam pendaftaran ELTA ini. Yang pertama untuk pendaftarannya sendiri, sekali lagi saya ingatkan tidak bosan-bosan, deadline-nya tanggal 15 April tahun 2023 pukul 17.00 WITA. Dan usahakan untuk teman-teman yang mau mendaftar, usahakan untuk mendaftar jauh-jauh hari sebelum deadline. Minimal ya, 1 hari sebelum deadline untuk menghindari segala macam resiko, kesalahan teknis, atau masalah-masalah lainnya. Kemudian berikutnya untuk seleksi tahap 1, jadi nanti akan diumumkan tanggal 19 Mei 2023. Jadi setelah masa akhir pendaftaran, dokumen teman-teman akan diseleksi dan akan diumumkan melalui email teman-teman sekalian. Jadi diharapkan ya untuk memakai email yang aktif karena semua informasi mengenai ELTA dan juga tahapan seleksi selanjutnya itu akan disampaikan melalui email teman-teman. Jadi nanti mereka akan menginformasikan tentang waktu dan lokasi seleksi tahap 2. Jadi setelah teman-teman semua mengikuti seleksi tahap 2 yang seperti sudah saya ceritakan sebelumnya untuk teman-teman dari NTT itu akan dilaksanakan di Kota Kupang, maka teman-teman itu akan melaksanakan tesnya itu di tanggal 5 sampai 9 Juni 2023. Teman-teman di situ akan melewati tahapan placement test dan teman-teman akan mengetahui nih skor IELTS teman-teman itu kira-kira ada di mana. Apakah di underqualified atau nilainya di bawah rata-rata, atau pas ada di rata-rata yang ELTA inginkan, ataukah overqualified di mana IELTS teman-teman itu sudah lebih dari 5. Dan yang terakhir, final result-nya itu akan disampaikan pada tanggal, belum tahu tanggalnya berapa, pada bulan Agustus 2023. Nah, nanti di email teman-teman ini, teman-teman akan tahu nih, teman-teman nanti akan mendapatkan ELTA
di kelas yang mana, apakah kelas 3 bulan dan atau kelas 6 bulan. Saya rasa itu yang menjadi satu hal baru dan yang spesial ya di ELTA tahun ini, karena mereka menyediakan kelas 3 bulan dan juga kelas 6 bulan. Ini sangat berbeda dengan ELTA yang sebelumnya, karena berdasarkan pengalaman saya di ELTA kemarin itu cuma ada kelas 3 bulan. Tetapi kali ini ELTA juga menyiapkan kelas 6 bulan. Nah, bedanya di sini itu berdasarkan hasil dari placement test teman-teman. Jadi, jika placement test teman-teman itu skornya ada di antara 4 sampai di bawah 4,5, teman-teman itu akan ditempatkan di kelas 3 bulan. Tetapi, di kelas 6 bulan. Jadi lebih lama. Jadi untuk teman-teman yang IELTS-nya, saya ulangi ya, teman-teman yang IELTS-nya 4 sampai 4,5, teman-teman akan mendapatkan kelas ELTA 6 bulan. Tapi untuk teman-teman yang berdasarkan placement test-nya, itu mendapatkan skor IELTS 4,5 sampai di bawah 5, maka teman-teman akan ditempatkan di kelas 3 bulan. Kalau untuk ELTA kemarin semuanya disamaratakan. Semuanya hanya ada kelas 3 bulan. Jadi untuk semua rentangan skor IELTS hasil placement test dari 4 sampai di bawah 5, kita semuanya tergabung di dalam kelas 3 bulan. Seperti itu. Oke, kita next. Oke, untuk jadwal dan lokasi pelaksanaannya. Jadi, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, bahwa ELTA itu adalah full time class atau kelas purna waktu, maka teman-teman itu tidak diperbolehkan bekerja selama mengikuti program ELTA. Karena itu untuk teman-teman yang sudah bekerja, surat izin dari atasan ataupun instansi itu sangat-sangat diperlukan. Kemudian untuk kelas 3 bulan, untuk teman-teman yang placement test-nya itu mendapat skor 4,5 sampai di bawah 5, itu jadwal pelaksanaannya di bulan September sampai Desember 2023. Ini masih sama seperti ELTA yang tahun lalu, kita juga melaksanakannya di September, kalau tidak salah kita mulai di tanggal 12 September dan berakhir di tanggal 3 Desember, di mana 3 Desember itu kita menghadapi final IELTS test. Dan untuk lokasinya, untuk NTT itu di Kupang, kemudian juga untuk Maluku ada di Ambon, untuk NTB di Mataram, dan juga untuk Bali ada di Denpasar. Kemudian untuk kelas 6 bulan, untuk teman-teman yang skor placement test-nya itu ada di antara 4 sampai di bawah 4,5, itu dilaksanakan pada bulan September 2023 sampai dengan Maret 2024. Dan lokasinya itu hanya ada di Denpasar. Jadi untuk teman-teman yang sudah bekerja, yang mau menyampaikan surat izinnya, itu sangat saya sarankan ya untuk komunikasikan sebaik-baiknya dengan atasan. Karena teman-teman kan pasti tidak bisa memprediksikan ya, teman-teman itu ada di kelas 3 bulan ataukah kelas 6 bulan. Jadi saya sarankan untuk bisa dikomunikasikan dengan sebaik-baiknya. Oke Kak, kita next. Oke, jadi ini ada beberapa orang teman saya yang ada di foto di slide ini. Itu adalah teman-teman sekelas saya dari ELTA Batch 13 2022. Saya juga mengajak mereka untuk memberikan semangat ya buat teman-teman calon peserta ELTA 2023. Ini ada beberapa encouragement atau kata-kata penyemangat dari alumni. Yang pertama dari teman saya, Pian. While I breathe, I hope. Kemudian juga dari Kak Soli, ada push knowledge, not affairs. Ada dari Kak Willy, let's be crazy in English with ELTA. Ini itu you'll be crazy in English because kamu akan berbicara bahasa Inggris dari pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore, dari hari Senin sampai Jumat. Karena itu aturan mutlak selama kita mengikuti program ELTA. Jadi saya rasa kita tidak cuma jadi gila ya dengan bahasa Inggris, tapi kita juga secara tidak langsung mengasah kemampuan bahasa Inggris kita
di 4 skill tadi, terutama untuk speaking dan juga listening, sehingga kita jadi lebih fasih, mau biar kita dengan bahasa Inggris yang kadarnya ataupun dengan kemampuan yang biasa-biasa saja, tapi dengan ELTA karena kita dituntut untuk setiap harinya berbicara bahasa Inggris, maka kita pasti akan terbiasa dan lama-kelamaan menjadi bisa. Dan encouragement yang terakhir dari teman saya itu dari Kak Tegar, ELTA is more than just a training program, it's an adventure. Saya sangat setuju ya dengan ini, karena ELTA itu adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jadi untuk kami, para alumni yang sudah pernah mengikuti program ini, kami tidak dapat mengikutinya lagi di tahun-tahun berikutnya. Karena benar-benar ini adalah program sekali seumur hidup. Setelah mengikuti ELTA, kita sekarang sudah berstatus sebagai pemburu beasiswa, dan ELTA adalah batu loncatan pertama kita untuk akhirnya terjun untuk menghadapi dunia yang sebenarnya, menghadapi pergulatan mendaftar beasiswa yang sesungguhnya. Oke, saya rasa itu saja ya yang bisa saya bagikan mengenai ELTA. So, terima kasih and break a leg untuk teman-teman semua yang mau mendaftar ELTA di tahun ini. Thank you. Keren-keren. Terima kasih Kak Ali, luar biasa, sangat komplit lengkap. Harusnya ini kalau ketemu langsung ini standing applause, luar biasa. Thank you Kak Ola. Buat semua teman-teman yang ada di Rusum yang kepingin bertanya, siap-siap nih Mas, coret-coret memang pertanyaan, nanti bisa di chat atau bisa raise hand kalau mau berbicara. Oke. Bertanya, Kak Ali ini mungkin dari Beta ya. Oke Kak. Nah ini pertanyaan mudah. Tadi Beta dengar ada beberapa kriteria untuk lamar L. Salah satunya adalah perempuan dari kelompok rentan. Itu maksudnya apa? Perempuan dari kelompok rentan. Mungkin kalau kalian bisa tahu sih, kalau bisa tahu. Oke Kak, karena kalau dari apa ya? Dari LPNTT kemarin itu ketong sudah ada nih untuk teman-teman yang dari perempuan kelompok rentan. Nah kalau sonde salah itu informasi dari teman-teman AI dan juga ELTA, dia informasikan kalau teman-teman yang punya disabilitas dan juga teman-teman dari perempuan kelompok rentan itu semuanya di ELTA Denpasar. Jadi sonde ada nih Kak yang di ELTA NTT ataupun di kota-kota lain kecuali Denpasar. Karena ELTA Denpasar itu sebenarnya bukan buat teman-teman Bali sih, bukan buat teman-teman dari provinsi Bali, tapi buat itu tadi teman-teman kelompok disabilitas dan juga perempuan dari kelompok rentan. Kalau yang itu sepertinya saya kurang tahu ya Kak informasi soal itu. Mungkin Kakak bisa cari cek di web. Oke. Nah, satu lagi. Oke. Teman-teman ada pertanyaan dari kita. Tadi kalau tidak salah, Kak Alim bilang lulus 2021. Iya. Puji Tuhan, satu kali kesempatan Tuhan kasih itu luar biasa. Jadi 2021, 2022 langsung. Sebenarnya alasan apa? Kalau menurut Beta, ini sebenarnya Kak Ali ini punya kemampuan yang luar biasa. Tapi kenapa? Alasan apa untuk memilih mengikuti jalur ELTA? Oke, alasan sebenarnya dari akhir-akhir tahun selesai kuliah itu Beta sempat kepikiran untuk melanjutkan S2, tetapi pemikiran itu cuma sebatas S2 dalam negeri. Saya pernah kepikiran untuk lanjut ke luar negeri ataupun keinginan untuk belajar IELTS. Bahkan Beta sudah tahu apa itu IELTS, yang benar cuman TOEFL IT. Jadi semenjak akhir-akhir tahun sebelum lulus itu Beta banyak persiapan TOEFL ITP. Beta banyak mengikuti itu kayak tes TOEFL gratis itu. Kemudian juga Beta belajar secara autodidak baik dari buku ataupun dari YouTube. Jadi persiapannya itu hanya sebatas TOEFL ITP, tapi Beta belum sampai melakukan tes yang sebenar-benarnya.
Nah, beta masih persiapan selama beberapa lulus di Desember 2021. Nah, pada suatu hari ada bipung kawan nih Kak, kasih info soal ELTA. Ya sudah, beta orangnya yang I don't wanna miss any chance. Kalau ada di depan mata, kenapa tidak diambil? Jadi ya sudah, coba, siapa tahu mungkin rezekinya ada di situ. Dan akhirnya beta coba, beta daftar benar-benar di hari terakhir penutupan ELTA. Itu bukan saran yang baik ya buat teman-teman semua yang ada di sini. Jadi tolong jangan ikuti langkah saya, karena kadang kita tidak tahu ada masalah-masalah yang berdatangan. Biasanya seperti itu. Jadi beta daftar dan akhirnya dinyatakan lolos untuk ikuti placement test di Kupang. Dan akhirnya beta berangkat waktu itu, kebetulan beta ada di kampung, ada di Ruteng, ya beta berangkat ke Kupang untuk ikut ke placement test sampai akhirnya jadi peserta ELTA. Oke, Kak Alin, ini ada teman yang sudah resen, Kak Sefni Koemolot. Oke, Kak Sefni mungkin bisa buka video. Ya, langsung saja Kak Sefni. Pertama-tama terima kasih untuk ya, teman-teman yang sudah mau berbagi dari alumni ELTA. Dan ya beta sendiri bersyukur baru tahu ELTA ini kayak menyesal sih, kenapa harus baru tahu ELTA itu di tahun ini. Dan ya karena saya juga punya rencana untuk lanjut studi ke luar negeri, dan kemarin saya juga daftar SPDP dari jalur daerah masing, dan ya puji Tuhan lolos di tahap seleksi administrasi. Tapi untuk mau daftar ke luar negeri, itu skor TOEFL-nya itu belum memenuhi standar yang diminta oleh kampus tujuan luar negeri. Dan ya tadi sempat lihat karena ya sudah searching tentang ELTA, tertarik. Tapi tadi sempat lihat syaratnya itu tidak boleh lebih dari berapa ya, IELTS tidak 5 ya. Soalnya karena saya sudah pernah tes Dolgo, kalau di setara IELTS itu sudah 6. Tapi ya itu ya memang tidak bisa ya Kak untuk ambil lagi. Terus pertanyaan kedua, apakah kalau misalnya tes LPDP itu tidak boleh bersamaan dengan ELTA ya? Atau bagaimana Kak mau pencerahannya? Dan ya menyesal sih, karena ya saya belajar bahasa Inggrisnya tidak, ya cuma belajar otodidak, cuma searching dari YouTube dan lain sebagainya, coba-coba. Dan ya menyesal sih, kenapa harus baru tahu ELTA ini? Bisa jadi kamu jalan lewat LPDP. Oke, betul. Sefni, ya Kak Alin silakan jawab. Oke, untuk Kak Sefni mungkin kita mau tanya dulu ya sebelum jawab. Untuk Kak Sefni sendiri, sertifikat tes Duolingo-nya itu sudah dari tahun berapa ya Kak? Tahun ini belum. Tahun ini. Iya, tahun ini juga. Oke, kalau untuk sertifikat seperti itu kan biasanya ada batas expire-nya ya. Kalau Kak sudah sampai di batas expire, saya rasa Kakak masih bisa untuk lanjut mendaftar ELTA nih. Tetapi karena Kakak baru saja menyelesaikan tesnya itu sepertinya belum bisa ya Kak, apalagi skornya itu sudah sama dengan kami yang alumni ELTA. Saya juga skornya dari 6 Kak. Jadi sayang sekali ya Kak, sepertinya jalan Kakak seperti yang Kak Ola bilang itu lewat LPDP. Saya yakin Kakak pasti bisa berkarir dengan baik di situ. Ya. Oke, ada yang lain Kak Sefni? Cukup. Mau bertanya lagi? Oh Iya Kak, boleh Kak, silakan. Ya, ada teman saya juga dari pendidikan bahasa Inggris, dan ya mengakui kalau memang dari pendidikan bahasa Inggris tapi masih butuh lagi untuk kayak belajar lebih lagi. Dan ya saya dapat cari tahu tentang saya karena dan ya tertarik juga. Dan apakah yang tadi yang pertanyaan Kak Ola ya, yang bahwa itu perempuan, tapi itu apa sih yang maksudnya bagaimana sehingga bisa memilih, ya maksudnya bisa cowok juga bisa masuk atau bagaimana? Kak Sefni agak kurang fokus nih di awal-awal. Cowok tidak boleh, cowok sangat boleh Kak. Hanya ada spesifiknya lagi, jadi mungkin kan untuk disabilitas
itu Kak Afi, Iya, Kak Alim. tepat sekali Kak Ola. Tepat sekali. Saya rasa sudah terjawab ya oleh Kak Ola. Iya, iya. Aman kok Kak Tesni? Iya, Aman? maksudnya tadi sudah pertengahan. Oh ya. Oke, 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 oke. Oke, oke, selanjutnya sambil menunggu teman yang lain ada pertanyaan nih. Kalau kira-kira ini dari Kak Peter, kira-kira tips